Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saudaraku bersama azan ba'da asar ini saudaraku. Tapi ya karena ini demi ibu-ibu ini sudah mau selesai, terpaksa kita selesaikan sekalian. Nah, karena sudah asar ini. Jadi intinya ini kita memindahkan ikan nila ke dalam kolam pembesaran ataupun kolam untuk dijadikan penetasan. Ini untuk penetasan ya saudaraku. Jadi kolamnya pun berbeda dengan kolam yang lain karena dia berundak-undak seperti ini. Ini ada tingkatan 1, 2. Jadi yang 3 yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Ini nanti kedalamannya setelah ikan ini sudah terpenuhi semua di sini, maka airnya pun akan ditingkatkan. Nanti setelah anakannya ini menjadi sudah banyak, maka kita turunkan kedua. Nah, kita serokin setiap pagi. Serok tiap pagi pakai serok seperti itu saudaraku. Tadi seroknya nggak dibawa ya? Nah, jadi ini contoh seroknya nggak kita bawa ya saudaraku. Ini diserokin. Ini kan anaknya kelihatan saudaraku itu di bawah itu saudaraku. Kita serokin. Nanti kalau kita nggak kita serokin maka akan dimakan oleh ini kakaknya ataupun yang lebih besar. Maka pagi hari itu nanti ngumpul ini saudaraku. Nah, ini anakannya bubar karena ada kaki mbak-mbak ini, mama ini. Jadi ini memisahkan daripada ikan nila yang besar. Nah, ini sudah kita pisahkan di sini untuk dijadikan penetasan. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini kayaknya mbaknya ini masa kecilnya kurang bahagia saudara. Jadi masih seneng main-main ini. Nah, ini makcik ini blasteran Jawa dengan Cina ini saudara. Lagi memisahkan ikan. Dan ini alhamdulillah. Ini Sri Kandinya Setiabudi lagi berjuang nih saudaraku. Ini alhamdulillah. Nah, ini. Jadi saudara-saudaraku, yang perlu kita sampaikan di sini adalah kita berbudidaya ikan itu harus bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Terutama dari kolamnya. Ini kolam itu minimal airnya ya setidak-tidaknya 50 cm ataupun lebih. Makin dalam makin bagus. Tapi kalau untuk anakan, untuk penetasan kurang sudah. Tidak perlu dalam-dalam karena nanti pengambilan anakannya susah. Ini kan anakannya ya sudah. Ya, ini ngumpul di sini. Nah, ini anakannya ikan nila. Jadi kedalaman air sudah itu ikan kolamnya baik kolam tembok maupun kolam tanah sebenarnya yang paling bagus adalah kolam tanah karena oksigennya cukup. Kalau kolam tembok ini mengatasi penyakitnya lebih mudah, dikeringkan saja nanti penyakit yang ada di dasar kolam ini akan hilang. Beda dengan kolam tanah. Jadi lumpurnya harus diangkat, nanti harus pakai pengapuran, pakai dolomit dan lain sebagainya. Tapi kalau kolam tembok tidak seperti itu. Karena ini di samping rumah, saudaraku, ini di samping rumah maka kadangkala kita ini airnya tidak bau. Kalau kolam nila beda dengan lele ya saudaraku ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan di sore hari ini. Harus bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Sungguh-sungguh apapun bentuknya, segala sesuatu itu memerlukan ilmu pengetahuan untuk kita menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena masih bisa kita menjadi pahlawan, pahlawan diri kita, pahlawan lingkungan maupun pahlawan keluarga kita. Jadi kepada pemirsa Setiabudi Ikan, kami bangga apabila ilmu kami ini yang tidak seberapa banyak ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau orang wong Jawa iki urip harus jadi obor, ojo dumeh. Jadi terima kasih nyuwun agung samudra pangat sami untuk saudaraku yang di Pulau Jawa, yang di Lampung, Tabik pun, iya pun seperti itu. Sampurasun, Rampes untuk saudara-saudaraku. Nah ini Setiabudi Ikan kita tanam pace ya. Ini pace ini buahnya nanti untuk pengobatan ikan. Nah, kalau ikan sakit nanti kita obatin menggunakan buah pace. Nah, itu kelapa juga nanti kita gunakan untuk kelapa ini saudaraku. Ini hanya dimanfaatkan untuk pelindung. Karena sampahnya tidak mengotori kolam. Kalau nanti dia banyak daun-daun kecil jatuh maka menjadi sampah. Tapi kalau kelapa ini jatuh ke dalam kolam ini hanya menimbulkan lempengan-lempengan saja. Bahkan kalau dibiarkan saja, kalau di ladang ataupun di perkebunan, maka tidak dipancingin orang ataupun tidak dijala orang. Mencegah supaya tidak ada pencurian.
Nah, yang paling harus itu ranting bambu, tapi ujungnya ya saudaraku ya, ujungnya bambu itu namanya ranting, jangan ada daunnya, dimasukkan ke dalam kolam. Nah, itu tidak bisa dipancingin ataupun tidak bisa dijala. Seandainya bisa dipancing juga sulit karena sering nyangkut, akhirnya jengkel orangnya. Bahkan sampai pancingnya dibanting-banting gitu. Karena apa? Di dalam kolam yang di ladang, kalau di samping-samping rumah mungkin pencurian jarang ya saudaraku ya. Nah, itu menggunakan rantingnya, jangan batang bambunya, saudaraku, ujungnya. Kan itu banyak cabang-cabangnya, itu jangan dihilangkan. Yang dihilangkan daun-daunnya saja, nanti dibiarkan berapa hari, daun itu akan berjatuhan. Setelah berjatuhan dimasukin aja ke kolam, terutama kolam gurame, yang sering rawan pencurian, saudara. Karena dipancing enak sekali menggunakan. Kalau ikan nila biasanya sulit sih, kalau oksigennya kurang dia nggak mau makan pancing itu. Karena apa? Malam hari kekurangan oksigen. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia Budi Ikan. Di sore hari seperti ini kita sengaja biasanya memberi pakan. Memberi pakan setelah ba'da asar seperti ini, sebelum maghrib kita memberi pakan yang terakhir. Itu yang terakhir ya saudaraku ya. Jadi kalau memberi pakan 3-4 kali nggak apa-apa kalau memang mau cepat ikannya menjadi besar. Tapi kalau biasa-biasa ya sehari 2 kali. Nah itu. Nah yuk pinjam seraknya yuk. Nah ini saudaraku, kalau kita mengambil anakan kanila menggunakan serok ini saudaraku. Tapi enaknya di pagi hari. Nah, airnya kita turunkan. Nah ini saya seroknya sebenarnya nggak pakai serok yang itu, ini awet nih saudaraku. Tapi ujungnya ini yang ini dipotong, digerinda dulu supaya ini bisa nanti diserokin gini tiap pagi. Ambil anaknya. Nah ini. Nah, begitu saudaraku. Lalu dipindahkan ke ini misalnya begitu tiap pagi. Ya ini rezeki kita karena apa ya, boleh dikatakan 350 per ekor. Jadi satu ekor ini ribuan bertelurnya. Nah, jadi memberi pakan untuk indukan jangan menggunakan protein tinggi ya saudaraku, yang menggunakan kangkung, bayam ataupun daun singkong, pakai bekatul saja supaya perutnya tidak banyak lemak dan anakannya menjadi banyak. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, sudah terlalu panjang nanti konten ini ditinggalkan, semoga bisa bermanfaat. Saya ingin mendoakan yang subscribe ya Allah, yang like ya Allah, yang komen ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa atwahida isab ya Allah. Allahumma fa'ana qola ahwal bala ahwal pasha ahwal munkaro, wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa ma batona min baladina hadda khosso wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadinia wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah saudaraku. Tabarakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.